Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan program Dilan SMK Kesehatan Erlangga bersama saya Ibu Siti Ngatika Roma, Guru Produktif Teknologi Laboratorium Medik. Untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membawakan mata pelajaran hematologi, yaitu dengan judul pembahasan tentang hemoglobin. Baiklah, kompetensi dasar pada kesempatan ini adalah tentang menganalisis hemoglobin dan melakukan pemeriksaan hemoglobin. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu pertama, siswa memahami pengertian hemoglobin. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui struktur dan derivat hemoglobin. Ketiga, siswa mengetahui masalah klinis hemoglobin. Dan keempat, siswa mengetahui metode-metode dan prosedur pemeriksaan hemoglobin. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian hemoglobin atau Hb. Hemoglobin atau Hb adalah komponen utama dari sel darah merah atau eritrosit. Dia merupakan protein terkonjugasi yang berfungsi untuk transportasi O2 dan CO2. Hemoglobin berasal dari kata hem yang artinya merah dan globin yang artinya warna. Hemoglobin adalah suatu senyawa kompleks yang terdiri atas protein dan zat besi, yang merupakan komponen utama yang menyebabkan warna merah pada eritrosit. Warna merah akan berbeda-beda tergantung dari kadar dalam selnya. Kadar Hb yang tinggi membuat warnanya akan semakin pekat. Nilai normal dari hemoglobin untuk laki-laki dewasa 13-17 gram per desiliter. Kemudian untuk wanita 11-15 gram per desiliter dan untuk bayi 14-20 gram per desiliter. Molekul HbA terdiri dari dua pasang rantai polipeptida disebut globin dan yang 4 kelompok hem mengandung atom fero. Setiap kelompok hem terletak dalam saku atau lipatan pada salah satu rantai polipeptida. Hem bersifat reversibel, yaitu reversibel yang merupakan reaksi kimia. Molekul HbA terdiri dari dua pasang rantai polipeptida atau disebut globin dan yang 4 kelompok hem mengandung atom fero. Setiap kelompok hem terletak dalam saku atau lipatan dan salah satu rantai polipeptida. Hem bersifat reversibel. Reversibel ini adalah merupakan reaksi kimia yang bisa berlangsung dua arah dan dapat bergabung dengan satu molekul O2 dan CO2. Terletak di permukaan molekul. Berikut adalah gambar hemoglobin. Hb ini terdapat di dalam sel eritrosit. Kemudian struktur Hb atau hemoglobin terdiri dari molekul hem dengan atom besi dan rantai beta dan rantai alfa. Kemudian yang kedua adalah struktur dan derivat hemoglobin. Derivat ini artinya adalah turunan atau beberapa jenis hemoglobin berdasarkan ciri ikatan dari molekulnya atau susunan kompleks di dalamnya. Tiap derivat mempunyai karakteristik tertentu. Yang pertama ini ada methemoglobin atau hemoglobin. Methemoglobin atau disingkat dengan HI adalah turunan dari Hb, yaitu besi fero yang teroksidasi menjadi besi feri. Ini mengakibatkan ketidakmampuan methemoglobin untuk mengikat O2 atau oksigen secara reversibel. Sedangkan rantai peptidanya tidak diubah. Methemoglobin disebabkan
oleh penurunan dalam kapasitas. Methemoglobin disebabkan oleh penurunan dalam kapasitas eritrosit untuk mengurangi methemoglobin yang terus-menerus terbentuk kembali ke dalam Hb. Yang kedua ada sulfhemoglobin atau SHB, turunan kedua. SHB adalah merupakan campuran dari hasil oksidasi sebagian terbentuk dari denaturasi Hb yang terjadi selama oksidasi hemolisis. Selama oksidasi Hb, sulfur ini dari beberapa sumber yang mungkin berbeda masuk ke dalam cincin hem pada Hb, menghasilkan homokrom hijau. Turunan yang ketiga yaitu karboksihemoglobin atau disingkat HCOHB atau HbA_CO atau karboksihemoglobin. Karboksihemoglobin ini terbentuk setelah hemoglobin atau Hb berinteraksi dengan karbon monoksida atau CO. Keadaan ini meningkat pada anemia hemolitik. Hb memiliki kapasitas untuk bergabung dengan CO dengan afinitas kurang lebih 210 kali lebih besar dari O2 atau oksigen. Yang ketiga yaitu menyangkut masalah klinis hematologi. Pertama, kondisi penurunan kadar hemoglobin. Ini terjadi pada beberapa penyakit. Nah, ini penyakit berikut menyebabkan penurunan kadar Hb di dalam darah. Di antaranya contohnya yaitu anemia. Anemia bisa terdiri dari anemia defisiensi besi, anemia aplastik, atau anemia hemolitik. Kemudian penurunan juga bisa terjadi akibat perdarahan hebat, kemudian sirosis hati, leukemia, penyakit Hodgkin, sarkoidosis, kemudian kelebihan cairan, kanker. Kanker ini bisa contohnya kanker usus besar atau usus halus, rektum, kanker hati, kanker tulang, kemudian talasemia mayor pada kondisi kehamilan dan penyakit ginjal. Yang ketiga yaitu berhubungan dengan pengaruh obat yang dikonsumsi. Selain itu, beberapa golongan obat juga mempengaruhi penurunan kadar Hb di dalam darah, yaitu antibiotik, chloramphenicol contohnya. Ini antibiotik ini efeknya gigi menjadi coklat ya. Kemudian ada aspirin, ada obat anti neoplastik, kemudian doxapram, derivat, kemudian hidantoin, hidralazin, indometasin, dan inhibitor. MAO, primaquine, rifampin, ini beberapa obat yang bisa mempengaruhi Hb menjadi menurun. Sulfonamid, trimedion, dan vitamin A dengan dosis yang besar. Kemudian selain bisa terjadi penurunan, bisa juga terjadi peningkatan kadar. Beberapa keadaan berikut justru meningkatkan kandungan Hb di dalam darah, yaitu contohnya pada keadaan dehidrasi atau hemokonsentrasi, kemudian polisitemia, kemudian yang tinggal pada daerah dataran tinggi, PPOM, CHE, luka bakar yang sangat parah. Kemudian yang keempat, pengaruh obat-obatan. Obat-obatan juga dapat meningkatkan kadar Hb. Kalau tadi bisa menurunkan, yang keempat ini adalah justru dapat meningkatkan kadar Hb. Contohnya ini gentamisin. Gentamisin ini adalah antibiotik ya. Golongan amigoglikosida yang cara kerjanya ini mengganggu proses produksi protein yang dibutuhkan membangun dinding sel pada bakteri. Kemudian metildopa atau aldomet. Metildopa ini adalah obat untuk penurun tekanan darah. Yang keempat adalah pemeriksaan hemoglobin. Tujuan dari pemeriksaan hemoglobin itu sendiri adalah untuk mengetahui kadar Hb di dalam darah
yang bisa menggambarkan apakah seseorang itu mengalami kekurangan darah atau tidak. Kekurangan darah ini disebut dengan kondisi anemia, sedangkan kalau kelebihan Hb ini disebut dengan polisitemia. Kedua keadaan tersebut akan berpengaruh pada kesehatan dan vitalitas seseorang secara umum. Macam-macam metode penetapan Hb atau hemoglobin. Yang pertama itu ada metode manual, jadi pengerjaannya secara manual. Contohnya ada metode Sahli, ada kupri sulfat, dan juga ada metode Talvis. Kemudian yang kedua yaitu metode kolorimetri. Contohnya adalah pemeriksaan Hb, Hb cyanmet, Hb oksi, dan alkali hematin. Dan yang ketiga adalah metode otomatik. Ini contohnya adalah Selgin. Pemeriksaan Hb, berikut akan kita jelaskan tentang dua pemeriksaan Hb. Yang pertama adalah dengan cara hematin asam atau Hb Sahli. Nah, ini prinsipnya darah dicampur dengan reagen HCl 0,1N. Kemudian hemoglobin akan diubah oleh HCl menjadi hematin asam. Setelah pembentukan asam hematin sempurna kurang lebih 3 menit, encerkan dengan Aquades sampai warnanya sesuai dengan standar warna. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hasil. Hasil dibaca melalui perbandingan di tabung standar warna. Peralatannya untuk metode Sahli ini yang pertama ada hemoglobinometer Sahli, terdiri dari yang pertama adalah gelas dengan standar warna, kedua ada tabung hemometer dengan ukuran skalanya gram persen atau gram per desiliter, kemudian ada pipet Sahli atau pipet kapiler dengan volume 20. Kemudian ada batang pengaduk yang terbuat dari gelas dan ada pipet Pasteur. Berikut adalah gambar hemometer dengan isinya. Isinya ada, tadi sudah dijelaskan, ada standar warna, kemudian pipet Hb, ada tabung hemometer, ada batang pengaduk. Kemudian cara pemeriksaan dari metode Sahli itu sendiri, yang pertama tabung hemometer kita isi dengan HCl 0,1N sampai tanda 2 atau kurang lebih 5 tetes. Kemudian hisap darah ini bisa dengan darah kapiler ataupun darah vena ya. Kalau darah vena itu menggunakan antikoagulan. Kemudian dipipet sampai tanda 20 cml. Bagian luar pipet kita bersihkan dulu dengan tisu atau kapas kering. Kemudian dimasukkan ke dalam dasar tabung hemometer. Jangan sampai terjadi gelembung. Kemudian setelah dikeluarkan sampel darahnya, dibilas dulu dengan cara memipet HCl-nya beberapa kali. Kemudian setelah dicampur dengan memipet beberapa kali, ditunggu selama kurang lebih 3 menit. 3 menit ini memberikan waktu untuk terbentuknya hematin asam yang sempurna. Kemudian setelah kurang lebih 3 menit, encerkan asam hematin dengan Aquades setetes demi tetes. Kemudian sambil diaduk dan dibandingkan dengan standar warna. Kemudian baca ukuran permukaan, gram persen atau gram per desiliter. Jadi setelah dibandingkan dengan standar warna sama, kemudian dibaca hasilnya. Untuk nilai normal Hb bayi pada baru lahir 17-23 gram per desiliter,
anak 2 bulan 9 sampai 14 gram per desiliter, kemudian anak 10 bulan itu 12 sampai 14 gram per desiliter. Dewasa 14 sampai 17 gram per desiliter, kemudian perempuan 13 sampai 15 gram per desiliter. Dan untuk pada usia di atas 50 tahun itu kadar Hb-nya sedikit menurun. Untuk catatan pada metode ini, metode SALI ini tingkat akurasinya kurang ya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor alatnya itu sendiri. Warna standar dapat berubah, jadi yang dipakai pembanding tadi warna standar itu dapat berubah. Semakin lama digunakan, kemudian faktor kena sinar matahari, maka warnanya bisa akan menjadi pucat. Kemudian faktor kesalahan pemeriksaan. Ini alat dan reagen kurang sempurna, misalnya pemipetannya terjadi kesalahan, kemudian penghomogenannya tidak tepat, kemudian pengambilan darah bisa jadi kurang baik, ataupun mungkin tadi terjadi gelembung udara di dalam tabung hemometer, kemudian penglihatan pemeriksaan kurang normal. Ini bisa jadi karena faktor kelelahan ya, karena ini metodenya manual, jadi menggunakan mata langsung itu untuk menentukan hasilnya. Kemudian bias intensitas sinar atau penerangan mungkin yang mungkin kurang ya, jadi itu bisa juga mempengaruhi hasilnya atau pembacaan dari hasilnya. Kemudian tadi yang metode SALI udah, yang pertama berikut ini metode yang kedua yaitu cara cyanmet hemoglobin. Ini prinsip kerjanya, darah ditambahkan dengan larutan Drapkin, kemudian hemoglobin dioksidasi oleh kalium ferricyanida menjadi methemoglobin, dan methemoglobin ditambah kalium cyanida membentuk cyanmet hemoglobin. Ini merupakan pigmen yang stabil. Perubahan warna diukur dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 540 nanometer atau memakai filter kuning hijau dan dibandingkan dengan Hb standar. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan apa saja pada metode ini? Yang pertama ada tabung reaksi, kemudian ada pipet SALI, kemudian ada pipet 5 mili atau mikropipet 5 mili, kemudian ada fotometer atau spektrofotometer. Kemudian ada reagen Drapkin atau reagen cyanmet hemoglobin. Reagen Drapkin sendiri itu adalah kombinasi atau percampuran dari natrium dikarbonat, kemudian kalium cyanida, kalium ferricyanida, dan aquades. Kemudian yang selanjutnya adalah spesimen atau sampelnya. Sampel bisa jadi darah vena ataupun juga bisa menggunakan darah kapiler. Darah dengan antikoagulan. Antikoagulannya bisa heparin, EDTA, atau amonium potasium oksalat. Nah, berikut adalah gambar fotometer atau spektrofotometer. Alatnya seperti ini, fotometer 5010. Kemudian berikut ada tabung reaksi dan mikropipet, tadi mikropipet, dan juga ada pipet Hb. Selanjutnya cara pemeriksaannya atau prosedur kerjanya seperti apa? Yang pertama, 5 mili larutan cyanmet hemoglobin dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi dengan jumlah yang sama. Kemudian tambahkan 0,02 mili atau 20 mikroliter spesimen darah dengan antikoagulan ya ke dalam tabung kedua.
Kemudian bilas kurang lebih 3-5 kali dengan reagen agar pipet bersih dari darah. Campurkan dengan baik, dihomogenkan. Biarkan dalam suhu kamar kurang lebih 5 menit untuk memberikan kesempatan terbentuknya cyanide hemoglobin secara maksimal. Kemudian pindahkan larutan ke kuvet, baca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 540 nanometer. Itu pada tabung 2, sedangkan tabung yang pertama tanpa sampel itu digunakan sebagai blank atau blanko. Kemudian hasil pembacaan atau kadar Hb ditentukan dengan perbandingan antara absorban sampel dengan absorban standar dengan satuan gram per desiliter. Untuk metode cyanide ini ada beberapa hal yang bisa jadi mempengaruhi hasil, yaitu pertama, tidak tepat dalam pengambilan sampel atau pemipetan sampel. Kedua, mungkin percampuran antara sampel dengan reagen zat kimia tidak homogen atau tidak tercampur dengan baik. Kemudian tidak memperhatikan waktu, jadi tidak sesuai SOP waktu inkubasinya. Demikian materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.